Jadi air di bumi itu 3,5% saja itu di air tawar ya. Ya, 3 lah ya. 3% itu adalah air tawar atau fresh water, dan 97 itu adalah air asin. Dari 33% itu, kalau dibagi itu air tanah itu 30% ya. Es dan gletser itu 68,7%. Jadi banyak sekali sebenarnya yang jadi masih di gletser gitu. Nah, yang lainnya yang kita minum, konsumsi segala macam itu adalah eh, di air permukaan ya, 0,3% saja. Kemudian yang 0,3% itu dibagi juga gitu. Air danau itu 87%, rawa itu 11%, dan sungai itu 2%. Nah, tentu ini perkiraan ya, tidak ada yang tepat ya perkiraan. Ini sangat sangat kecil sebenarnya. Dan air tetap terpelihara karena ada selubung atmosfer kita yang bisa menahan ya, sehingga siklusnya. Untuk siklus hidrologi sendiri sebenarnya di lapisan troposfer ya tidak terlalu tinggi juga. Yang paling 6 kilo ya, ya 6 kilo ke atas itu kalau katanya, kalau nggak salah tuh troposfer itu, atau 6.000 ya. Nah, itu siklus terjadi di situ. Ya, paling juga mungkin beberapa yang bisa masuk ke inversi ya, itu juga jarang. Alhamdulillah siklusnya yang sampai ke awan awan cumulonimbus ya, yang sangat tinggi ya, memuncak sampai ke lapisan eh, apa mesosfer di atas. Nah, tapi kebanyakan siklus hidrologi terjadi pada troposfer. Ya, itu eh, ya sebenarnya kalau misalnya menguap semua ya, menguap misalnya terjadi kemarau misalnya, itu kan berarti semua menjadi air asin ya, banyak air tanah juga mengering gitu, hujan tidak ada, awan juga terbentuk kemudian juga hilang lagi gitu kan, seperti itu. Jadi nanti manfaatnya banyak, 97% itu harusnya memang seimbang seperti itu ya. Nah, sifat fisik air yang harus Anda pelajari adalah temperatur pasti ya, ini temperatur atau suhunya. Nah, air laut yang suhu air laut dipengaruhi oleh apa? Pasti radiasi matahari, penguapan, evaporasi ya. Itu panas ya. Jadi artinya hangat ya. Kemudian curah hujan. Semakin banyak curah hujan ya semakin dingin sebenarnya gitu. Ya, kecepatan angin juga mempengaruhi pada temperatur. Angin yang berhembus itu apa, misalnya angin dingin atau misalnya angin yang bersuhu panas misalnya. Itu mempengaruhi temperatur. Misalnya di daerah apa Eropa Barat, Inggris misalnya, itu ada angin yang dipengaruhi arus teluk ya, arus teluk. Jadi di sana tuh harusnya dingin, tapi karena ada angin yang berhembusnya hangat, kemudian menghangatkan temperatur air laut, atau mungkin air lautnya juga hangat ya, karena dia berasal dari daerah tropis, nah, temperaturnya itu menghangatkan gitu. Ya. Kalau nggak salah namanya teluk, ya, coba dia dicek ya, saya lihat dulu di, saya pernah kalau nggak salah itu bikin apa namanya, panas image-nya. Hmm. Ya, gue
Gold ini, daerah ini. Coba saya share ke Anda. Ini bagaimana arus laut itu kelihatan ini? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Namanya Gulf Stream, North Arctic Drift gitu ya. Nah ini harusnya hangat, ini harus hangat. Nah, ini berasal dari Katulistiwa, mengalir ke arah Inggris ke sini, British. Karena arusnya hangat, temperatur airnya hangat, yang harusnya musim dingin sangat dingin, ini di Eropa ini jadi hangat gitu. Ya justru jadi nyaman, kayak iklim Mediterania gitu, jadi tidak terlalu dingin gitu. Salju pun nggak turun mungkin. Saya punya asumsi dulu itu bahwa Jepang semuanya musim dingin turun salju. Ternyata enggak. Di daerah-daerah yang kena arus hangat itu jadi tidak turun salju gitu. Ya hangat aja, cuma memang dingin nih dingin. Nah, kalau dilihat dari gambar-gambar seperti ini kita punya makna ya sebenarnya. Ya. Makanya kita ada arus coba kita lihat arus Jepang ya, arus dingin. Ini juga terkenal arus-arus yang seperti ini. Ya, Oyashiwo, kemudian apa ini yang Kuroshiwo, ya dari hangat itu ke atas itu. Ini membuat suasana di Jepang tidak terlalu dingin gitu, ya kan. Sedangkan arus dingin dari atas, nah pertemuan antara arus dingin arus panas itu terkait dengan suhunya itu melahirkan banyak sekali nutrisi ya. Jadi banyak sekali potensi ikannya bagus. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada arus Oyashiwo dingin, arus Kuroshiwo panas. Ya gambarnya tidak sederhana ini kali ya. Yang bagus tuh ini kayaknya tuh cukup masa air begitu lewat saja ini nggak kemana-mana. Nah, Anda bikin gambar seperti ini sebenarnya berbahaya kalau untuk anak-anak SD, SMP itu. Ya harusnya yang lebih detail aja. Nah kayak gini kan enak tuh. Oh berarti harusnya ada polanya, tidak kasar gitu. Ya tentang arus. Jadi saya kembali ke yang tadi eh, top share dulu ke desi matahari, curah hujan, evaporasi, kecepatan angin, arus laut. Nah arus laut itu mempengaruhi temperatur air laut pasti kan. Ya, karena kan ada yang campuran gitu. Arus yang panas bertemu dengan arus dingin tentu akan yang dingin akan terhangatkan oleh arus. Itu apa pengaruhnya ya. Sekarang yang perlu Anda ketahui gimana lapisan lapisan kondisi temperatur hingga ke dalam kondisi temperatur air laut dari permukaan hingga ke dalam. Nah, ada kedalaman 0 sampai 200 meter itu namanya mixed layer. Temperatur ini cukup hangat ya disebut karena ada pengaruh dari intensitas cahaya matahari, kemudian ada juga dipengaruhi oleh hujan, dipengaruhi juga oleh evaporasi terutama ya kalau hujan dingin ya. Jadi ini campuran. Mixed layer adalah lapisan campuran. Ini 0 sampai 200.
disebut lapisan epipelagik. Nah, kemarin pada beberapa di geomorfol apa namanya, di lapisan morfologi laut kan sudah ada pembagiannya, ya. Ini adalah lapisan kehidupan, ya, pelagis, ya, epipelagis. Kedalaman 200 sampai 1000 meter itu namanya termoklin. Termoklin. Lapisan yang temperatur airnya berangsur turun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Ya, jadi turun gitu ya sampai dingin gitu. Dan pada kedalaman lebih dari 1000 disebut lapisan laut dalam. Kalau untuk memudahkannya Anda ke ini aja ke bentar. Sebentar. Nah, ini mungkin ya. Kelihatan enggak ini? Kelihatan gambarnya? Nah, ini adalah ini bagus sebenarnya gambar. Ada temperatur yang merah ini. Pressure ini adalah tekanan berarti kan. Nanti juga akan ada istilah apa nanti dibuka lagi ini kondisinya. Masuk fisik. Yang hijau ini adalah sound velocity. Ya, kecepatan suara gitu. Kecepatan suara. Makanya kalau misalnya di udara itu sebenarnya suara itu lebih lambat gitu. Kalau di air justru lebih jauh sebenarnya jangkauannya, lebih cepat juga. Makanya kalau misalnya ada paus misalnya mengeluarkan suara memanggil temannya, memanggil anaknya dan lain-lain kan suara itu ditangkapnya itu jauh itunya apa jangkauannya itu jauh ya sound velocity. Nah kalau lihat dari struktur yang merah dulu ya yang temperatur itu di mix layer itu hangat. Tapi termoklin ini semakin ke ini semakin surut, semakin dingin dingin dingin, kemudian nanti deep water semakin dingin. Ya. Tuh kemudian jadi ini apa namanya? Harus pulang pergi. Apa ya? Kemudian yang kedua, catat aja Anda cara belajar saya dengan Anda tinggal fisik tulis temperatur gitu. Nanti Anda searching aja di internet temperatur kayak apa. Dua, densitas atau kerapatan. Massa jenis atau kerapatan massa setiap satuan volume benda. Air asin memiliki densitas atau massa jenis lebih tinggi daripada air tawar. Saya ilustrasikan seperti ini. Jadi telur itu akan tenggelam pada gelas berisi air tawar. Sebaliknya telur akan melayang pada gelas berisi air asin. Karena densitas air
Densitas air air asin itu lebih lebih tinggi daripada air tawar. Ini konsepnya seperti ini sebenarnya. Ini saya kecilkan. Jadi molekul air itu ikatan hidrogennya tidak stabil kalau untuk air cairan. Kalau es itu stabil dan berikat. Ya. Jadi ada semacam apa ya? Jadi pada waktu panas itu densitasnya rendah. Ketika tinggi ya, gimana konsepnya? Karena kalau misalnya ada es dalam bentuk es, itu kan melayang di atas ya, berarti lebih ringan ya. Jadi ketika jadi es itu kan gunung es kan melayang, tidak mengendap, tidak tenggelam di air, tidak mengendap di air laut kan enggak. Nah, justru kan dia mengambang kayak telur gitu kan, telur naik. Berarti DJ-nya kan lebih rendah gitu. Jadi dalam kondisi dingin dia berarti lebih rendah gitu ya. Nantinya coba nanti saya lupa nih konsep ini. Densitas air laut itu rata-rata 1025 kg per meter minus 3 ya. Apa ini? Sebagai perbandingannya air tawar itu densitas rata-rata 1000 ya 1000 km volume ini berarti ya. Jadi densitas rata-rata air laut itu sebenarnya bedanya 25 aja gitu dengan yang ini. Kalau ini satunya 1, ya ini berarti kan hanya 25 ya. Ya. Bedanya 1025 jadi lebih tinggi rata-ratanya 1025 ya daripada nanti kaitannya dengan densitas dan temperatur ya. Ya, temperatur yang hangat itu densitasnya rendah, kalau yang dingin densitasnya lebih berat. Nah, ini akan mempelajari tentang temperatur dan densitas kaitannya nanti dengan arus sebenarnya. Arus laut ya. Ya arus itu bergerak dari mana gitu kan, densitas yang lebih tinggi ke densitas ke air apa namanya yang lebih rendah gitu, kayak angin aja, tekanan yang tinggi itu akan dalam kondisi dingin kan tinggi, kemudian dia akan mengalir ke daerah yang tekanan yang rendah, yaitu daerah yang suhu udaranya hangat gitu. Konsep berikutnya tentang warna air laut ya kan. Nah, kita sering bertanya sebenarnya warna air laut itu apa sebenarnya? Kok jadi biru gitu? Warna air laut itu sesungguhnya itu bening ya, bening, jernih, transparan gitu. Ya kayak biasa aja lihat kita air biasa di kita ini. Ya, ya bukan putih, kalau putih kan air susu. Nah, coba saya minta air putih, ya salah, air putih kan susu. Harusnya air bening gitu. Cuma ya salah kaprah di kita ya begitu. Sebut dengan air putih ya air yang bening gitu. Nah, konsepnya untuk memahami bahwa kenapa air laut berwarna biru, ya biru kan ada juga yang warna hijau juga ada, tergantung ganggang yang apa namanya sebentar badan saya. Panjang gelombang warna ungu itu 380 sampai nanometer ya. Nah, sekarang yang biru ya. Ini tapi konsepnya sama dengan ukuran apa penginderaan jauh nanti ya, belajar penginderaan jauh nanti akan belajar tentang ini sebenarnya. Ya. Tentang Magic Hibunio ini warna-warna apa
Kalau dipakai prisma kan matahari akan berbentuk seperti ini. Nah, warna merah itu sudah diserap pada kedalaman 10 sampai 15 meter. Ya. Jadi warna merah itu warna di atas misalnya merah nih. Nah, itu kalau apa diserap oleh kedalaman itu diserap oleh konsepnya gimana ya? Kalau misalnya gini aja, kalau Anda upacara bendera kan ada yang upacara bendera di dalam air gitu ya, gitu. Nah, kalau dia lebih dari 10 meter sebenarnya warna merahnya hilang gitu maksudnya. Si benderanya tidak lagi berwarna merah tapi jadi warna putih hitam. Karena di kedalaman 10 sampai 15 meter itu warna merah nggak ada gitu maksudnya. Sudah nggak benderanya masih tetap warna merah, cuma sudah terserap, sudah tidak lagi bisa menunjukkan warna merah gitu. Paham deh maksudnya? Jadi warna merah itu sudah diserap oleh air itu dalam kedalaman 10 sampai 15. Orange itu lebih dalam. Jadi masih warna orange kalau misalnya ada sal punya warna orange masuk ke dalam masih 10 sampai 15 meter masih kelihatan warna orange gitu. Tapi sampai 50 meter ke bawah itu udah nggak bukan lagi oranye gitu. Mungkin hitam juga gitu. Kuning itu lebih dalam, hijau itu lebih dalam lagi. Nah, warna biru itu diserap pada kedalaman apa? Pada kedalaman 200 meter, kedalaman 200 meter. Ungu diserap dalam kedalaman lebih dari 200 meter. Nah, itu. Nah, warna biru itulah yang apa menimbulkan warna si laut menjadi biru. Jadi kadang orang mengatakan birunya laut itu gara-gara apa dari langit yang biru katanya gitu kan. Langit yang biru kemudian warnanya kepada warna lautnya menjadi warna biru gitu. Nah, tapi itu teorinya bukan begitu katanya itu. Karena walaupun misalnya ada awan, harusnya kan menjadi warna putih gitu kan. Kalau ada awan, ada warna putih gitu. Tapi kok tetap biru gitu kan. Nah, itu artinya memang cahaya itu diserap oleh air itu kedalaman. Jadi warna biru itu sampai kedalaman 200 meter itu masih terlihat biru. Nah, ungu juga mungkin yang tidak terlalu dominan ini yang masih belum terpecahkan. Jadi ini teorinya nanti sama dengan ray Lenz itu, hamburan Lenz ini yang sama dengan teori di penginderaan jauh ya. Yang mengatakan bahwa cahaya dengan frekuensi yang lebih tinggi, cahaya yang frekuensi lebih tinggi, ini kan frekuensi warna biru nih. Mana biru? Itu kedalaman jangkauan kedalaman ke laut atau lebih rendah panjang gelombang. Frekuensi lebih tinggi ini frekuensinya, ini gelombangnya ya. Ini kan frekuensinya tinggi nih, 606 sampai 668. Nah, itu apa sih? Akan dihamburkan oleh atmosfer lebih banyak ke segala arah. Ya, dihamburkan ke segala arah. Ketika cahaya matahari menyinari lautan, air menyerap lebih banyak warna biru daripada warna lainnya. Oh, berarti konsepnya gitu ya. Jadi warna biru diserap pada kedalaman. Gitu. Jadi diserap dapat diterima oleh laut itu sampai kedalaman 200. Jadi kalau yang merah itu diserap pada kedalaman 10-15 gitu. Kesananya tidak lagi diserap, tidak lagi bisa dihamburkan ya. Yang keempat, tekanan hidrostatis. Tekanan air pada suatu wadah atau lingkungan ke semua arah akibat adanya gaya gravitasi. Tadi sudah ditunjukkan gambarnya ya.
yang tekanan air itu dari kiri sampai ke bawah, jadi semakin ke dalam itu tekanannya semakin kuat gitu. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Hal ini karena partikel air yang ada di bagian atas menekan partikel yang ada di bawah. Ini logis nih, saya pikir ini logis. Jadi pada saat kita menyelam, tubuh akan mendapat tekanan yang semakin besar, tekanan hidrostatisnya pada lingkaran yang lebih terbuka. Ini saya pikir, nah ginilah kondisinya ya. Ya, mungkin saya harusnya Anda cek lagi ya, apakah sejauh mana sih orang bisa menyelam ke dalam air gitu. Ya, ya tidak semua apa ya nggak tahan gitu. Makanya yang menyelam itu sampai berapa kedalamannya itu ya. Mungkin hanya di bawah ini aja, yang mungkin 15, 2, 10 gitu ya. Coba. Tapi kalau sampai ribuan nggak mungkin lah. Tekanannya semakin kuat. Ya, itu bisa membuat genderang telinga berdarah gitu. Ya, pecah gitu karena tekanannya. Ya, oleh karena itu ada kompresor sebenarnya kalau misalnya ada kedalaman kapal selam itu harus diseimbangkan dengan supaya tekanannya laut itu tidak berpengaruh kepada kondisi orang di dalamnya gitu. Sangat terasa kok kalau misalnya Anda naik pesawat itu, ya kan? Ya, kalau misalnya pesawat kemudian itunya ugal-ugalan tuh siapa namanya pilotnya ugal-ugalan itu biasanya berpengaruh. Jadi kalau misalnya sekitar 20 menit lagi akan turun, itu kan sudah mulai ancang-ancang tuh, sudah mulai turun, turun gitu. Nggak langsung menukik ke bawah, langsung, oh kalau menukik ke bawah langsung, biasanya kalau ada bayi sangat sensitif itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang naik pesawat, ada bayi gitu, nah, kemudian anak tiba-tiba bayi menangis, rewel, nggak mau diapa-apain, nggak mau, nah, itu ada tanda-tandanya bahwa tekanannya semakin menurun sebenarnya, ya. Terasa ke telinga itu lempengan itu. Sama juga ke dalam air gitu ya seperti ini. Ini tekanannya tadi sudah ditunjukkan. Yang berikutnya adalah eh, kompresibilitas. Ya, kompresi adalah kemampuan suatu zat untuk diturunkan, dimampatkan. Kompresibilitas adalah semacam apa? Ya, kalau gas LPG kan itu dimampatkan ya. Sehingga ketika terbuka LPG-nya kan langsung keluar. Udara kan bisa dimanfaatkan, di press gitu kan, sehingga menjadi sebuah tabung ya. Di dalam tabung itu kalau misalnya ada apa namanya ya tabung gas LPG itu kan apa tidak sama dengan tabung tabung minyak tanah atau bensin kan, atau misalnya BBM yang kalau misalnya lihat lihat truk itu kan. Ya kalau BBM biasanya biasa aja, ada 6.000 liter, 5.000 liter gitu kan, besar tabungnya. Tapi kalau misalnya Anda lihat ada mobil yang tabungnya kok dipisah-pisah gitu, panjang, panjang dan kecil-kecil gitu kan, ya ditumpuk berapa susun gitu. Ya kenapa nggak di sekalian ya? Kalau sekalian bisa meledak gitu, karena tekanannya sangat tinggi gitu. Karena satu satu itu bisa bisa sampai cair kan, itu sampai cair di apa pengisian bahan bakar LPG itu kan. Nah, ketika dibuka itu langsung apa tekanannya keluar gitu ya. Jadi itu kompresi itu adalah kemampuan untuk diturunkan, dimanfaatkan. Ya. Benda dalam wujud gas memiliki kemampuan kompresibilitas yang besar, sedangkan zat padat dan cair keduanya nyaris tidak memiliki kemampuan. Tapi demikian kompresibilitas air laut itu tetap ada katanya, dengan asumsi bahwa air laut memiliki densitas dan tekanan sesuai kedalaman. Ya. Jadi walaupun air itu tidak bisa dikompres, tetapi dia memiliki semacam ya apa memiliki densitas dan tekanan yang berbeda kan. Nah itu mungkin kemungkinan itu ada proses kompres ya, kompres. Ya air juga sebenarnya dikit barangkali bisa dikompres ya.
Kemudian ini ada 5 berarti yang harus Anda pelajari oleh Anda terkait dengan temperatur, ya. Kemudian ada densitas air laut, kemudian ada warna air laut, ini yang fisik ya. Kemudian tekanan hidrostatis, kemudian kompresibilitas dan rambat gelombang. Kalau rambat gelombang barangkali saya cek ya gimana rambat gelombang mempengaruhi coba lihat. Tadi mix measure udah. Nah, ini tadi ya. Ini perbedaannya barangkali ini. Ini juga gambar bagus sebenarnya gambar ini yang nanti kandungan ini ya. Ya ini jelas di inoklin densitas ya. Increasing depth-nya semakin bawah semakin tekanannya semakin tinggi. Increasing. Nah, ini juga mungkin menjadikan ini istilahnya ya. Ada epiplastic zone 200 sampai 200, kemudian ada thermocline. Ini thermocline semakin ke bawah semakin turun suhunya ini. Ya. Istilah nanti akan ini akan apa overlap juga ya termo berarti termo clean itu line-nya itu garis termo ya garis ke bawah sampai 1000 kemudian ke bawah ini konsep ya konsep. Nah ini perbandingan antara temperatur dengan salinitas. Kalau temperatur ini semakin ke bawah semakin rendah, tapi kalau yang salinitas di permukaan itu rendah, ya kan? Karena ada angin, ada air hujan, ada evaporasi, hujan terutama sih rendah. Kemudian pernah bertambah tapi turun lagi, tapi ke bawah semakin salinitas terhadap kedalaman semakin. Ya, ini nanti jam 10. Udah biasa 10.20 kampus. Mau ikutan? Iya, kampus. Udah siap? Udah. Ya nunggu tuh, masih jam. Iya, soalnya. Ah, ini coba lihat, diperhatikan ya, ini saya diperbesar lagi. Ini gambar ini bisa informasikan enak ya. Ya, ini temperatur, kedalaman temperatur, ke bawah turun. Nah, kalau salinitas itu adalah kandungan garam ya. Ke dalam semakin tinggi, bukan semakin rendah, tapi semakin tinggi. Nah, kecepatannya ini Gibson speed. Nah, ini gimana bacanya? Kok hampir sama dengan temperatur ya? Ya. Apa? Data. Baik, kemudian kembali ke yang tadi ke pertemuan 5. Sekarang yang kimia ya, sifat kimia air laut. Yang pertama adalah salinitas, keasaman, keasinan bukan asam tapi asin. Salinitas adalah konsentrasi unsur garam pada suatu perairan. Ya, saya pikir Anda konsepnya tahu ya. Air, kemudian nanti dikasih garam 1 sendok. Nah, tentu akan lebih satu lagi misalnya ada gelas dikasih 2 sendok. Nah,
tentu kan lebih asin yang menggunakan 2 sendok. Sama kelihatan airnya, ya. Ya, tapi semakin banyak itu semakin kental kan sebenarnya densitasnya kan, konsentrasinya itu. Nah, sama juga di laut seperti itu, ada yang encer, ada juga yang kandungan garamnya tinggi. Garam terlarut dihitung dengan satuan per 1000 atau per mil. Ya, atau satuan garam dalam 1000 gram air laut atau parts per thousand. PPT-nya itu seperti berapa? Ya. Jadi rata-rata salinasi di laut itu 35 per mil. Ya, sampai 3. Jadi kandungannya itu 35 dibanding 1000 gitu maksudnya. 1000 gram air laut, itunya garamnya 35. Jadi segitu logikanya ya. Sekarang kita bandingkan apa disebut dengan air tawar gitu kan. Air tawar itu adalah kurang dari 0,05%. Ya. Bukan per mil, tapi ini persennya saya lihatnya. Air payau itu 0,05 sampai 3%. Air asin 3 sampai 5%, kemudian air garam lain namanya ini. Istilah air garam bukan air asin lagi, sebutnya air garam gitu. Ya, air asin ya air yang asin, tapi kalau misalnya garamnya lebih banyak daripada airnya, disebut air garam gitu. Yaitu lebih dari 5%. Ya. Konsepnya yang mungkin yang nanti dalam ukuran-ukuran ini penting kalau misalnya Anda mau mengukur kualitas air laut, air payau, air yang cocok untuk misalnya untuk tambak misalnya. Nah, Anda harus ngecek gitu. Kalau udang itu barangkali beda dengan bandeng ya di payau itu atau ikan yang lain. Kalau misalnya ikannya ikan tawar atau ikan gurame ya tentu dia pengennya ke arah ikan air tawar kan. Dikasih air payau dia mati gitu. Atau sebaliknya, airnya harusnya air itu yang ikan hias, harusnya habitatnya adalah payau atau asin, kemudian ada pelihara di air yang tidak asin misalnya, ya mati juga gitu kan. Seperti itu. Konsentrasi unsur senyawa air laut ini yang paling banyak adalah klorin ya, sodium klorin. NaCl ini NaCl itu sebenarnya di sini ya garam itu NaCl itu garam ya, yang asin itu ya, yang ke bawahnya sedikit ya magnesium, kalsium, potasium, bikarbonat. Perhitungan nilai salinitas atau klorinitas memakai rumus Knudsen dan Sorensen. Salinitas per sama dengan klorin per mil kali 1,8066. Jadi kandungan klorinnya ya, kandungan klorinnya berapa per mil, kemudian kali ini gitu. Nah, itu kali 1,8066. Nah, itulah yang disebut dengan salinitas gitu maksudnya. Jadi Anda ambil air, kemudian berapa persen klorinitasnya, tapi dikali dulu 1,806. Ya. Lapisan salinitas pada kedalaman air laut berbanding terbalik dengan temperaturnya. Ini perlu dicatat. Ya. Lapisan salinitas pada kedalaman air laut berbanding terbalik dengan temperaturnya. Jadi kalau temperaturnya rendah, rendah artinya dingin gitu ya, berarti salinitasnya berarti apa? Tinggi ya, ya tinggi. Temperaturnya rendah, salinitasnya tinggi. Lapisan salinitas yang semakin bertambah sering dengan bertambahnya kedalaman disebut haloklin. Ini haloklin. Nah, kita cek haloklin seperti apa. Nah, ini perbandingannya. Saya ada gambarnya ternyata. Kalau mana ini adalah salinitas ya. 32 per mil, 33 per mil, 35 per mil dan seterusnya. Nah, ini nolnya sampai derajat ini. Ke bawahnya adalah kedalaman. Nah, yang ini, yang garis yang ke ini adalah pasti ini adalah temperatur. Ya, temperatur makanya disebut dengan termoklin. Termoklin.
Tetapi kalau kita ukurannya adalah salinitas, berarti dari sini ke bawah salinitas, semakin ke bawah semakin asin, ya, semakin asin ke dalam semakin asin. Karena apa? Garam artinya kan mengendap, ya kan? Garam terus mengendap ke bawah ke bawah. Selain tingginya tekanan tekanan air di bawah, tetapi juga salinitasnya semakin tinggi gitu. Ya, itu konsepnya. Nah, di antara 0 sampai 200 atau mungkin 500, yang perlu diingat ini termoklin atau haloklin. Ya, nah, zona perubahan besar pada suhu di sini. Nah, ini zona perubahan besar pada salinitas. Ya, kalau haloklin adalah, ini kelihatannya kalau gambarnya itu adalah lebih dari 500 ya meter, tapi ke sini baru setelah ini agak stabil barangkali ya. Nah, ini stabil gitu. Kalau ini juga semakin terus semakin ini sampai ke bawah mulai stabil di 1000 1500 mulai stabil suhunya. Ya, tapi ke bawah kelihatannya kalau grafik ini kan penerusan ya, kecenderungannya semakin dingin, semakin dingin. Nah, yang ini semakin asin begitu. Jadi ada dua istilah ya, ada haloklin. Nah, kita tandai haloklin, yang tadi adalah termoklin. pH dan kadar karbon. pH itu apa? Konsentrasi ion hidrogen di dalam air dan keberadaannya menggambarkan derajat keasaman. Nah, Anda kalau misalnya penelitian tentang laut, mau tidak mau harus ada penelitian tentang ini, tentang pH. Terutama kalau misalnya Anda mempelajari tentang terumbu karang. Ini wajib itu pH, ya, ya pH apa namanya. Tapi kalau misalnya ada penelitiannya tentang budidaya garam misalnya, ya Anda harus salinitasnya diukur gitu, ya. Kalau misalnya Anda bikin garam kemudian dekat air sungai, itu sama dengan bohong aja itu, kurang. Jadi kalau misalnya Anda harus bikin sawah atau tambak garam, ya harus jauh dari sungai dengan konsentrasi si airnya ya betul-betul sangat tinggi asinnya. Biasanya kalau mereka yang perusahaan-perusahaan besar kalau nggak salah itu dia mengambil air dari bawah gitu. Saya lihat yang di produksi ikan hias di Bali, di Balinya Bali Utara atau ke Lombok sebenarnya. Nah, dia perusahaan itu mengambil airnya dari bawah. Jadi dia menggunakan selang sampai ke bawah. Dia kan ngambil yang jernih kan. Si perusahaan itu akan mengambil air laut yang asin tapi jernih gitu. Dan sehat berarti kan. Tidak ada proses pencemaran. Dia ngambil kemudian dimasukkan ke ke kolamnya gitu. Ya, kolam. Jadi begitu kemungkinan yang menggunakan garam juga sama, dia ngambil air yang di bawah kemudian penggaraman. Ya. Tapi kalau misalnya cukup asin, dia hanya menggunakan ketika rob aja, rob kemudian nanti bisa jadi penggaraman gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terlalu payo ya, artinya payo cenderungnya ke tawar ya susah, ya produksinya rendah berarti kan. Nah, pH. Jadi, nah ini sama dengan kisaran pH berkisaran 0 sampai 14. Kalau 7 itu netral, kurang dari 7 asam, kurang dari lebih besar dari 7 itu basa. Nah, konsentrasi atau air yang cocok untuk tumbuhnya terumbu karang ya tentu ini jangan sampai asin ya. Jangan sampai asin. Jangan sampai asam. Kalau asam dia rusak gitu. Karena itu kan kandungan garam ya, seperti garam kandungan kapur, kapur ya. Anda kalau misalnya menggunakan HCl ya,
studi misalnya ke lapangan, kemudian apakah ini batuan batuan induk atau batuan beku atau batuan sedimen. Caranya kan kadang-kadang Anda cukup dengan meneteskan HCl gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak bereaksi apapun, nah kita ini bersih gitu ya, tidak ada organiknya, ya, tidak ada unsur endapannya. Kalau yang Anda kemudian ambil kemudian ditetesi, misalnya berbusa, busanya sangat tinggi misalnya, ya berarti itu ada kandungan organik, ya. Sama juga kalau ada batu karang misalnya, walaupun sekencang apapun batu karang, kalau ditetesi dia akan berbusa juga karena itulah bahannya organik. Kemudian yang ketiga, oksigen terlarut, ya. Oksigen terlarut dan karbon dioksida ini nanti akan dibahas secara mendalam pada saat belajar tentang siklus, ya, siklus oksigen karbon dioksida. Oksigen adalah unsur yang sangat dibutuhkan oleh setiap organisme baik di darat maupun di perairan. Kadar oksigen yang terlarut di air dipengaruhi oleh suhu, salinitas, turbulensi, tekanan atmosfer, ya. Namun rata-rata sekitar 6 mega pada setiap liter air laut. Ya, keadaan suhu, kemudian salinitas, turbulensi. Ya, artinya kalau suhunya panas misalnya hangat, itu oksigennya biasanya banyak. Nah, ini adalah gambar konsentrasi gas yang larut dalam milimeter per air. Nah, agak kebalikan kelihatannya ini ya kalau lihat dari gambar ini. Kalau oksigen itu di atasnya tinggi, kemudian jadi rendah, 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 rendah. Ya. Kalau yang ini rendah, kemudian oksigennya ke sini, CO2-nya jadi semakin banyak. Ini gimana logikanya ya? Ada yang bisa menerangkan nggak ini logikanya gimana? Halo? Ini konsentrasi ini. Karena di dalam di laut juga ya begini konsentrasi. Oh, yang karbon dioksida di bawah semakin tinggi ya. Kenapa tuh? Ada yang bisa menjelaskan nggak ya? Izin Pak, Ya, silakan. mungkin karena di atas kan banyak makhluk hidup kayak organisme yang menghasilkan oksigen. Nah, jadi semakin hangat lautnya, makhluk tersebut semakin banyak. Jadi dia semakin banyak menghasilkan oksigen. Sedangkan kalau di perairan dalam, dia nggak ada penghasil oksigennya Pak. Jadi karbon dioksidanya numpuk di bawah. Begitu Pak. Hmm. Ya, pelakunya siapa nih? Fitoplankton. Fitoplankton bukan Pak? Ya, ya, bisa logis ya, logis. Fitoplankton itu semacam tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Dia membutuhkan membutuhkan CO2 untuk menghasilkan tubuhnya gitu, untuk menjaga tubuhnya, untuk menghasilkan gulanya, dan dia mengeluarkan oksigen. Saya pikir logis ya di sini. Ya oke lah, makasih ini. Ya. Jadi karena kan ini sebut aja misalnya ya kasarnya si karbon dioksidanya tuh diserap oleh plankton kan, diserap gitu kan. Dan bersama dengan itu dia juga mengeluarkan oksigen, makanya oksigennya tinggi, karbon dioksidanya rendah gitu. Ya. Ini akan Anda pelajari karena ke depan kita akan mempelajari juga terkait dengan bagaimana sih atau seberapa besar karbon dioksida itu mengendap di lautan. Ya, tentu Anda jangan berpikirnya karbon dioksida itu ya karbon lah ya, itu karbon dioksida kan sebenarnya bentuk gas. Tapi yang namanya dengan karbon itu kan tidak harus dengan bentuk gas. Tubuh kita juga karbon gitu. Ada zat asam arang gitu. Tumbuhan juga karbon. Fitoplankton juga karbon dia sebenarnya kan itu. Jadi kalau kita kan banyak menyerap udara oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon gitu kan, CO2. Nah, kita sebenarnya tanaman, tumbuhan itu karbon. Dia akan melepaskan karbon menjadi karbon dioksida ketika dia dibakar. Ya, si tanaman itu kan kayu misalnya, itu kan karbon, disimpan karbon. Ya, hutan itu mengandung karbon yang banyak.
karena karbon diikat menjadi tumbuhan, menjadi hewan, menjadi sersah, menjadi ranting, menjadi daun-daun yang numpuk. Misalnya di hutan tuh misalnya ada 10 atau misalnya 20 meter kedalaman hutan itu misalnya sersahnya ya, itu kan terdiri dari karbon. Artinya bahan-bahan organik yang sudah lapuk ya menjadi tanah yang oksisol misalnya. Tapi itu kan gambut kan luar biasa, itu udah karbon. Nah, kalau kita bakar itu menjadi karbon dioksida, menguap menjadi karbon dioksida. Kenapa misalnya bahan bakar disebut dengan bahan bakar fosil gitu kan? Bahan bakar fosil karena memang dia fosil gitu. Fosil dari radiolaria gitu. Yang minggu yang lalu tidak sempat banyak dibahas gitu ya. Nah, ini belajar aja di situ. Jadi radiolaria itu mengendap kemudian menjadi sel untuk bahan bakar BBM, minyak bumi gitu. Nah, itu kan berarti kan fosil. Dan itu adalah karbon. Nah, ketika kita gunakan karbonnya menguap menjadi yang itu asap kendaraan. Itu karbon dioksida kan. Banyak karbon dioksida lepas ke udara. Dia akan menumpuk di lapisan bawah, lapisan atas menjadi gas rumah kaca kan gitu. Logikanya gitu. Tapi kalau misalnya gas rumah kacanya itu apa karbon itu keluar kemudian langsung diserap oleh tanaman, langsung diserap oleh fitoplankton, langsung diserap oleh bisa hutan, itu sebenarnya kita seimbang lagi oksigennya bagus itu, enak gitu, segar gitu. Nah, tapi karena memang tanamannya tidak ada, hutan dibabat, ya kan, kemudian jadi gundul gitu kan, tidak ada media yang menyerap karbon dioksida gitu. Akhirnya dia menguap ke atas dan menjadi gas rumah kaca, akhirnya mengalami pemanasan global. Itu logikanya begitu. Kalau konteksnya seperti itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ozon. Ozon itu kan wilayahnya adalah dia tertarik oleh ikatan oleh apa namanya oleh debu dari partikel ya, partikel yang keluarkan dari AC gitu. Gitu. Nah, itu yang kaitannya dengan apa namanya ozon. Ozon sebenarnya bisa juga asal kita apa namanya tidak menggunakan freon aja, sebenarnya segera ozon itu akan ditutup lagi gitu ya. Secara alami akan menutup lagi. Tapi kalau karbon dioksida ya harus segera kita menanam pohon sehingga karbon dioksida segera diserap lagi oleh tumbuhan. Nggak ada lagi yang bisa menyerap karbon dioksida ya zat hijau daun itu. Ya hutan, kemudian apa fitoplankton gitu. Ya, makanya di sini lapisan di atas fitoplankton ini luar biasa punya punya manfaatnya bagi kita gitu. Fito ya khususnya ya. Nanti jadi makanan makanan hewan juga gitu kan. Yang kecil-kecil renik-renik gitu. Ya. Biasanya fitoplankton nanti atau plankton sendiri akan dimakan oleh krill. Krill itu sebagai ikan-ikan kecil sebenarnya. Ya, ikan-ikan kecil. Nah, krill itu banyak ya, terutama konsentrasinya di laut selatan, di kutub selatan. Itu makanan paus gitu. Kali nyaplok ya sabar gitu. Makanya apa makanan mereka kan buka mulutnya kemudian nyedot itu kan berapa kilo tuh. Setelah itu kan airnya semburkan ke atas. Sedangkan si krillnya sendiri langsung jadi makanan. Senang lagi, kemudian buka mulutnya, sedot, gitu kan. Kemudian disemburkan lagi. Cara makannya seperti itu. Kemudian keempat, nutrien. Nutrien adalah senyawa yang dibutuhkan dalam proses metabolisme organisme. Komponen yang dibutuhkan ya artinya ini nutrisi lah semacam gitu nutrisi ini makanan nutrisi yang dalam bentuk yang itu yang biasanya nutrisi akan mengendap ke bawah, kemudian nanti ada ikan yang biasanya makannya itu menyedot menyedot pasir ya, kemudian nanti setelah itu disemburkan gitu. Nah, itu namanya feeder gitu. Ya ada istilah dengan feeder gitu ya. Jadi dia menyaring gitu, menyaring kemudian
Nah, itu biasanya ikan-ikan yang demersal, ikan-ikan yang berenang di dasar gitu, tidak jauh dari atas. Karena dia tidak bisa menangkap ikan yang lain gitu, akhirnya dia menangkap nutrisi yang di bawah gitu, yang sudah mengendap, kemudian dia sedot, kemudian dikeluarkan apa yang tidak berfungsinya, ya, kemudian yang berfungsi untuk kehidupannya dia ambil nutrisi. Nutrien itu bisa naik ya dari bawah permukaan dari di atas apa lantai lantai lautan atau samudra itu bisa bisa langsung ke atas oleh karena ada gerak nanti arus ya namanya arus upwelling ya atau ya upwelling biasanya ke atas itu ya bawah. Nah itu membawa nutrisi tetapi suhu suhu udaranya rendah. Makanya kalau misalnya dilihat dari satelit NOAA itu beberapa lokasi yang upwelling biasanya lebih lebih gelap, lebih dingin gitu. Sedangkan suhu permukaan air yang hangat menjadikan cerah begitu logikanya. Nah, itu terjadi upwelling. Nah, upwelling membawa nutrisi dari bawah ke atas menjadi rebutan para yang hidup ya, yang epipelagik di atas itu ya. Karena kehidupan ikan, kehidupan yang itu hanya 0 sampai permukaan sampai ke bawah sampai 200 itu efektif. Ya, jadi ikan-ikan itu Anda bayangkan tidak di bawah itu ikan itu. Ya. Itu ikan itu hanya di permukaan aja yang hangat, yang ya, udaranya yang ada oksigennya bagus gitu kan. Ya, di situ ya banyak makanan di atas gitu. Jadi semua nah kalau yang di ke bawah itu udah tekanannya tinggi, udah eh, oksigennya juga rendah, tadi kan sudah ya, hanya banyaknya karbon dioksida, makanya banyak sekali ikan-ikan tidak ke bawah gitu. Ya. Kemudian yang kelima, kimia juga konduktivitas. Konduktivitas adalah daya hantar listrik. Nah, ini kalau misalnya Anda belajar fisika biasanya sejauh mana sih daya hantar listrik ya udah semacam ada air garam misalnya dicoba biasanya kalau dulu ya ada air air kemudian dua-duanya dimasukin kemudian nyala nggak lampunya gitu. Nah kalau misalnya ada dua plus dan minus dimasukkan ke air yang garam kan nyala misalnya daya hantar listrik seperti apa. Kemampuan satu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Satuan konduktivitas itu mili Siemens per sentimeter. Pada air laut, nilai konduktivitasnya akan bertambah seiring dengan bertambahnya salinitas dan temperatur air laut. Alat untuk mengukur konduktivitas adalah conductivity meter. Nah, itu alat-alatnya banyak kalau Anda lihat di Wikipedia atau Wikipedia apa namanya? Ya online ya. Conductivity meter tuh bisa kita lihat di itu atau berapa harganya ya. Kalau saya sebenarnya kalau untuk penelitian-penelitian ini kayak gini ya. Untuk penelitian-penelitian laut mau tidak mau salinitas itu penting ya. Jadi ada coba kita lihat ya alat-alat yang untuk mengukur kondisi air laut. Nah, ini adalah image conductivity kan ini 3 jutaan mahal nih. Meter. Nah, jadi untuk mengukur ya bukan air, ukurannya ini bukan untuk air laut ya, ya untuk kepentingan yang lain, untuk elektronik, untuk yang lain-lain. Ya, air raksa tentu konduktivitasnya tinggi berarti ya. Ada juga yang disebut dengan asimeter. Nah, asimeter ini adalah untuk mengukur itu hidroponik tanaman air minum untuk keasinan, asin tidaknya gitu. Sebuah makanya kan kalau misalnya ada survei tentang intrusi air laut ya. Anda pernah dengar istilah intrusi air laut? Halo? Halo, pernah dengar? Anda sudah dapat hidrologi belum? Belum, Pak.
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini alatnya, ini ada intrusi air laut. Malah saya nggak dibaca, membaca intrusi air laut. Harusnya hidrologi nih. Nah, kelihatan deh ini. Ini kalau dalam kondisi bagus, land surface bagus nih, ini namanya water table. Ya, water table tuh ya, misalnya permukaan air laut, permukaan air tanah namanya water table. Tapi kalau diterjemahkan jadi apa meja air gitu. Ini adalah fresh water itu akan menekan ke air ke ini. Ya, ini namanya artinya batas ini menjadi masih bagus gitu ya, masih bagus. Nah, tapi kalau misalnya di atas permukaan ini banyak sekali yang mengambil air tanah, ya kan? Air tanah, maka kondisinya seperti ini. Pump, pump well, sumur pompa di atas, nah akan ambil. Nah, mau tidak mau, ini akan terjadi air laut ke arah daratan ke sini gitu. Masuk ke arah sini, nah ini sudah terjadi intrusi air laut. Nah, ini terjadi air laut. Ini beberapa gambar sama di sini. Ya, Jakarta misalnya di sini kan banyak sekali mengambil air tanah, ya. Nanti akan jadi payau airnya itu karena ada intrusi air laut. Ya, di daerah Cirebon itu. Di Cirebon itu kalau misalnya Anda menggunakan punya rumah kemudian menggunakan kapur, bahan itu kan isinya kapur ya, bukan pakai semen ya. Itu biasanya langsung rontok gitu. Ya, kayak bisul-bisul itunya apa tembok-temboknya itu. Ya, karena bereaksi dengan air payau. Ya, payau. Sini kalau musim hujan mereka tidak payau, tapi kalau musim kemarau kemudian airnya banyak diambil, dia akan semakin jadi payau gitu. Ya. Airnya kayak apa ya? Nggak enak aja itu daerah. Saya kalau misalnya di daerah pas bang, pasar Minggu, kemudian pasar apa itu, daerah pokoknya daerah-daerah Monas itu sudah airnya sudah nggak enak gitu. Ya, payau udah. Kalau untuk kumur-kumur tuh kayak sadah kayak ada kandungan garamnya itu sudah payau gitu. Ya. Nah, untuk mengukurnya ada tes gitu. Ya misalnya gini, penelitian nih, sejauh mana sih sebenarnya intrusi air lautnya di daerah Cirebon misalnya. Nah, Anda dari mulai ini harus diukur. Cari sumur aja, cari sumur yang terbuka gitu atau sumur pompa gitu. Ambil airnya kemudian ukur dengan esimeter. Catat aja itu berapa apa namanya? Ukuran apa? Kandungan garamnya. Tanya ke penduduk. Ini kedalaman pompanya berapa? 3 meter. Tulis 3 meter gitu. Terus itu. Anda terus sampai turun gitu. Nanti Anda punya asumsi ya bahwa ternyata intrusi air laut misalnya di daerah Cirebon itu sudah sampai misalnya daerah di mana gitu. Itu bisa sebenarnya ya. Ini sederhana, penelitian sederhana, tinggal Anda ambil garis lurus aja, ini ada 2 atau 3 garis lurus, kemudian Anda jalan-jalan. Ya. Minta izin aja ke penduduk. Nah, ini pakai apa? Pakai ledeng, ya udah. Kalau pakai ledeng nggak usah. Ya. Pakai air sumur, baru nanti Anda ukur. Saya di permukaannya atau di air yang dikonsumsi masyarakat di situ diukur. Terus saja jalan, kemudian selesai lah. Jadi itu penelitian kayak gitu 3 bulan selesai untuk skripsi biasa. Ya, jadi studi intrusi air laut ke daratan. Tuh, intrusi air laut tuh kelihatan intrusi air laut. Kemudian mana tuh? Oh, ini belum di stop screen.
Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, ini adalah tabel konduktivitas berbagai jenis. Ya, ternyata DHL-nya itu DHL apa sih? Nah, itu kemudian ini 45.000 sampai 55.000 air laut, air tanah itu sekian, air suling, air murni itu betul-betul murni gitu ya. Air murni itu apa sebenarnya? Air murni dengan air suling. Air suling ya, air suling yang terkenal air suling gimana air suling? Ada yang tahu nggak air suling? Air suling mah air hasil pembuangan. Misalkan air laut Air yang apa? diubah jadi air tawar. Di apa ya, di suling? Suling bambu kan. Anda sudah pernah lihat air suling nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau air Pak masuk, Pak, air suling. Anda belum pernah menjerang air? Anda pernah nggodok? Saya pernah. Iya, Air tai. pernah, Pak. Oh, iya. Ya itu air suling itu. Yang uapnya kemudian nanti kemudian itu jadi menetes, itu air suling itu namanya. Itu kan nanti nggak tahu namanya. Ya air suling itu ya tadi air, bukan hanya air apa namanya, air asin, bukan air biasa. Air biasa kan mengandung banyak mineral tuh, ya kita jeram tuh digodok. Nah, kan uapnya keluar. Uapnya kita kan ada nempel ke tutupnya itu kan. Ya, di gelas juga ada kan sering kalau sedang panas. Nah, itu namanya air suling gitu. Ya, tentu konduktivitasnya kan rendah gitu ya. Ya karena emang murni betul dia. Ya, air hujan tuh 35, nah, berarti kan ada kandungan konduktivitasnya. Air tanah juga sama dan mineralnya. Nah, air laut karena asin mungkin tinggi kan, jauh banget itu. Artinya dia bisa menghantarkan air suling tidak bisa mengantarkan apa namanya, listrik gitu ya. Nah itu barangkali sampai di sini. Jadi ini juga ada 5 ya. Jadi untuk panduan aja, mungkin ada zat kimia lain di laut yang Anda harus pelajari. Tetapi untuk sebagai dasar, pertama salinitas penting. Ya, barangkali Anda ingin memproduksi garam, penelitian tentang garam misalnya. Kemudian pH, kalau Anda ingin mengkaji tentang terumbu karang, oksigen terlarut, barangkali Anda juga ingin meneliti tentang kandungan plankton, tapi Anda kejauhan ini biologi barangkali. Kemudian nutrien, ya, kemudian ada konduktivitas air laut. Nah, itu yang perlu Anda pelajari ke depan ya. Sebagai nanti modal. Sebenarnya banyak cerita di sini nanti mudah-mudahan kalau di pertemuan ini kan nggak terlalu mendetail ya. Mudah-mudahan kali kalau bukunya sudah ada, Anda tolong memilikinya gitu. Karena perlu bacaan. Kalau hanya untuk mengumpulkan di internet ya ada, tapi Anda nggak terarah gitu kemana gitu pelajarannya. Ya, mudah-mudahan 2 atau 3 minggu yang akan datang, mungkin Oktober ya, akhir bisa Anda miliki. Ada pertanyaan dari sini? Saya mau nanya, Ya, izin bertanya Pak. Ya. Yang tadi masalah warna, kan tadi tuh di datanya kalau warna oranye tuh terserapnya cuma sampai kedalaman 30-50 meter. Nah, bagaimana dengan black box pesawat yang warnanya orange dan dia kan kalau pesawat misalkan jatuh kan bisa sampai 100 meter gitu. Nah, itu tuh masih kelihatan gitu warnanya Pak kalau warna oranye. Ya, untuk mencari coba mana orange. Yang tadi Pak di
30 sampai 50 meter ya. Iya, Pak. Warnanya berarti kan? Iya, Pak. Kan jadi berubah. Gimana cara nemuinnya, Pak, kalau warnanya hilang gitu kalau sampai 100 meter gitu? Nah, saya nggak tahu apakah pencarian black box itu dengan warna atau dengan kalau black box-nya misalnya di darat, ya saya pikir banyak yang menggunakan orange ya. Polisi juga orange gitu. Jadi spotlight juga yang paling terang kan merah dengan orange-nya. Iya. Nah, kalau di laut berarti kan ada alat yang lain untuk bisa mendeteksi gitu maksudnya. Apakah dia mengeluarkan sinyal atau apa gitu. Ya kan pasti dibarengi dengan sinyal gitu. Ya kan sinyal yang menunjukkan dia aktif, kemudian ya seperti mencari emas juga kan menggunakan alat tertentu untuk bisa bersuaranya apa gitu kan. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara pencarian black box itu, apakah hanya dengan warna gitu. Tapi kalau warna saya pikir enggak. Kalau di laut udah hilang aja gitu, nggak kelihatan warna merah, warna itu udah hilang kan gitu. Yang biru masih bertahan ya sampai kedalaman ini, masih biru, tetap warna biru gitu. Tapi lebih dari 200 meter mungkin jadi hitam juga kan. Gitu aja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin dicek dulu ya gimana cara ambil ini. Tapi Anda tahu ya, jadinya warna laut itu bukan karena dari langit ya. Tapi memang terserap ya, masih bisa menembus ya, warna biru masih bisa menembus sampai kedalaman 200 meter gitu. Jadi kalau misalnya ada warna biru di bawah laut ya masih, ya merah terutama ya, kebanyakan orang warna merah. Upacara warna merah putih. Di kedalaman berapa? Nah, kalau dia sudah kedalaman 20 meter ya harusnya tidak boleh upacara di bawah itu. Karena bukan lagi merah putih itu. Ya, hitam putih kan itu. Menghormat bendera hitam putih gimana? Ya lucu aja. Pas ke atas diangkat ini merah, pas ke dalam lagi hitam gitu. Jadi penasaran betul nggak sih sebenarnya ya? Saya cari warna bendera merah putih jadi warna hitam. Saya belum ketemu idenya ya. Upacara bawah laut. Ini bagus ini, bener nih. Share ya, share. Saya bantu untuk nge-share itu. Udah ketemu. Lihat ini. Halo? Iya, Pak. Terlihat. Ini ada, pasti ini di bawah 15 meter kan? Warna merahnya masih kelihatan kok. Tapi ke bawah nih, udah mulai hitam. Iya kan? Nah, ini masih di atas, ini masih merah di atas. Ya, ini udah mulai ke dalam nih, warna udah mulai pias-pias begitu. Ini masih di atas, ini masih di atas, ini masih di atas. Nah, ke bawah ini hitam, mulai hitam. Nah, ini dekat, ini paling berapa? 3 meteran. Ini masih, ini juga ini pun dekat kan? Hitam. Ini juga hitam. Lucu, hitam. Bendera kok. Ini juga kelihatan udah mulai hitam. Apalagi ini hitam. Warna biru kelihatan deh nih. Orange masih kelihatan dah orange. Oh, nggak kelihatan ini. Ini warna aslinya apa ya kira-kira ini? Ingin tahu warna aslinya di atas, kalau di permukaan daratnya apa warnanya? Kalau masuk ke sini jadi pink begini ya. Ekspedisi merah putih. Dalam banget ini. Udah warnanya Pertamina. Tapi warna Pertamina kok jadi masih merah ya?
Berarti masih ada cahaya nih. Ketika nggak ada cahaya berarti ini warnanya hitam. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Ya, siapa nih? Ya, silakan. Kalau danau Satondra itu eh, salah satu bentuk intrusi air laut kan, makanya ada airnya asin gitu. Apa-apa? Danau Satonda Danau Satondra di mana? di NTB itu Coba. salah satu bentuk intrusi air laut atau bukan, Pak? Saya belum dengar. Namanya danau apa? Danau Satonda kan airnya asin katanya. Satonda. Di mana di tengah laut itu apa nih? Di sekitar laut ya, berarti ya? Iya itu pertanyaannya, Pak. Salah satu bentuk intrusi air laut nggak si airnya asin? Nah, itu konsep air intrusi itu konsepnya adalah konsep intrusi itu adalah masuk air tanah konsepnya. Kalau misalnya Anda menemukan, apalagi kalau di laut, saya pikir jadi ini bukan ya? Mistis Pulau Satonda. Bukan konsep ini. Ya bisa jadi ini kan ada lubang, kemudian ini permukaannya nggak tahu nih apakah dia lebih rendah dari permukaan air laut atau enggak. Kalau dia dari strukturnya, saya curiga ini adalah gunung api ya? Bukan? Iya, Pak, Gunung Tambora yang dulu gitu. Tambora. Tapi ada analisis di sini ada jadi air asin karena tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus. Yaitu kemungkinan gitu. Jadi mungkin bukan intrusi ya. Ini dimungkinkan karena jarak Pulau Satona dengan Gunung Tambora sangat dekat dan seperti diketahui Gunung Tambora merupakan letusan yang sangat dahsyat. Jadi pada waktu Gunung Tambora terjadikan tsunami, bisa aja kan dia terhempas kemudian mengisi danau, bisa begitu seperti itu. Tapi konsep ditanyakan oleh Anda adalah ini intrusi, ini bukan berarti. Ya paling kalau misalnya ini adalah hasil akibat dari tsunami, berarti kan rob aja masuk ke danau itu menjadi asin. Tapi asinnya konsisten enggak ya? Karena kan kalau misalnya hujan banyak, tapi kan di sana kurang hujan ya. Ya kalau kurang hujan berarti memang kemungkinan asinnya akan lebih tinggi. Ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada sungai besar masuk situ, ya terpelihara lah mungkin jadi air asinnya. Kondisinya. Nah, kalau misalnya kalau tidak bersambung dengan laut, ya berarti dia semakin hari semakin surut tuh, ya permukaannya di bawah air laut gitu, ya lebih rendah misalnya, itu kemungkinan asinnya tinggi, ya. Karena kalau misalnya dengan lihat kasus di Mediterania, nah itu di Selat Gibraltarnya itu kan sempit, ya sangat sempit, sehingga sedangkan penguapannya tinggi di daerah di antara Eropa dengan Afrika itu, ya tinggi seperti misalnya Laut Merah juga gitu kan, sehingga penguapannya sangat tinggi. Nah karena sangat tinggi itu akan mengakibatkan endapan
garamnya ya tinggi juga gitu. Dari mana garam? Tentu dari daratan juga, ya. Daratan masuk ke situ menjadi semakin asin. Gitu. Itu teori yang pertama itu mengatakan bahwa kenapa air laut asin ya? Salah satunya adalah dari zat-zat dari batuan yang ada di daratan kemudian masuk lautan. Tapi saya masih belum puas karena sejauh itukah misalnya daratan lebih sempit daripada lautan misalnya kan. Apakah cukup enggak untuk menggarami laut gitu sampai asin seperti itu gitu maksudnya. Nah, pasti ada faktor yang lain. Bentar lagi. 4 menit lagi bentar. Ya. Ada lagi satu pertanyaan barangkali. 10-20 kita selesai ya. Nah, kalau Pak, ya. izin bertanya mengenai continental shelf, Pak, boleh nggak? Apa? Continental shelf. Ya, kenapa? Ya, Pak? Ya silakan kenapa? Izin bertanya mengenai continental shelf. Ya, kenapa itu? Kan ada itu tuh tentang landas benua ya, Pak? Ya, Landasan benua gitu. Ada 2 prinsip kan, Pak, untuk mengukur kedalaman laut gitu kan, Pak? Ada equidistant sama equitable. Itu kan jatuhnya lebih penempatan hukum laut ya, Pak? Ya. Kalau untuk penetapan hukum kayak gitu maksudnya gimana ya, Pak? Penjelasannya gitu, perbedaan dari equitable sama equidistant tersebut, Pak. Itu tentang peta berarti ya, saya nggak tahu itu bagian peta. Tapi yang jelas bahwa ukurannya itu tidak boleh lebih dari 150 mil kalau nggak salah, ya, atau sampai 200 itu. Jadi itu kalau misalnya begini maksudnya, kalau misalnya teritorial nih, teritorial kan hanya sampai 212 mil, ya, 12 mil laut. Nah itu adalah teritorial kita gitu. Tetapi ternyata struktur geologinya itu daratannya itu sampai menjorok ke sana lebih dari 12 mil. Maka oleh karena itu kita klaim itu bahwa itulah bagian dari kita gitu maksudnya. Bagian dari daratan kita gitu. Tapi kan orang lain juga nggak mau ya. Segitunya kita maksudnya dari landas kontinen kemudian kita ngambil semua gitu. Akhirnya dibatasi kalau nggak salah 150 atau 200 mil gitu maksimal gitu. Nah, itu menjadi hak kita gitu, menjadi landas kontinen kita gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan equidistance itu terkait dengan masalah skala, barangkali terkait dengan juga masalah kan sama jarak ya kalau equidistance antara di lautan dengan yang ada di daratan gitu. Nah, itu tentu dengan batimetri nantinya terkait dengan batimetri gitu, kemudian nanti diukur. Mungkin yang Anda tanyakan adalah ketika misalnya itu dalam bentuk continental shelf itu kan tidak bentuknya datar. Iya. Ya, itu kan bentuknya miring, apalagi misalnya continental slope itu kan berarti sangat miring gitu. Nah, apakah perhitungannya adalah berdasarkan jarak yang di datar atau misalnya menggunakan kelerengan ya, kelerengan itu. Nah, itu wilayahnya wilayah diplomasi itu. Ya. Mana yang paling menguntungkan bagi saya equidistannya itu berdasarkan ini aja, saya pengen yang datar. Kalau datar itu nanti ke bawahnya kan langsung apapun kita ambil aja yang datar gitu, walaupun miring kan gitu. Tapi kalau miring kan diagonal, berarti kan lebih sempit berarti nantinya. Ngerti nggak maksudnya? Ya kita beli lahan yang miring gitu ya. Anda ngukurnya gimana? Iya kan? Nah, si penjual mengatakan ini luasnya adalah 300 meter atau 400 meter. Loh, Bapak kan ngitungnya berdasarkan kemiringan. Memang kalau kemiringan menjadi 400 meter misalnya. Tetapi ketika misalnya saya nggak mau miring karena akan terjadi misalnya longsor kan. Nah, kemudian bikin tanggul, kemudian kita tumpuk kan dengan tanah baru kan. Nah, ternyata setelah ditumpuk jadi sempit gitu loh maksudnya. Ngerti nggak?
setelah datar kok jadi sempit gitu. Kebayang. Nah, biasanya si penjual tanah akan mengatakan bahwa ini luasnya adalah 400 meter. Dia hitungnya berdasarkan pada kemiringan lereng itu, ya kan? Tapi kalau misalnya diluruskan, misalnya ditumpuk menjadi sebuah yang datar menjadi sempit tuh. Ya, bayang kok lihat sih. Inilah gini misalnya coba sedikit lagi. Saya juga mau kampus nih sebentar. Mana ya? Coba. Ya. Kelihatan itu enggak ya? Masih kelihatan? Hah? Share screen? Udah nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Bentar ya. Nah, ini gambar ini ya. Antara A, B itu kan berarti lebih luas kan? Itu yang ditanyakan tadi widistannya itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mengukurnya dari atas D ke C itu kan lebih sempit gitu. Nah, Anda beli tanahnya, kalau mau beli tanah untuk bangunan, jangan tertipu oleh si penjual. Ini luasnya adalah dari D ke B itu berapa? Itu lebih luas ini. Itu kalau dipanjangkan ke sini lebih panjang itu. Harganya lebih mahal. Tapi kalau ada, saya pengen nggak ini, saya pengen jadi datar rumahnya gitu kan. Berarti kan Anda numpuk nih, diisi, kemudian, jadi D ke C, jadi sempit rumah kita gitu. Ya iyalah kalau misalnya rumahnya miring kan jadi kebayang oleh Anda ya gitu sudah saya. Baik, itu aja dulu ya, itu yang 10.20 saya mau ke kampus juga. Terima kasih. Absensinya jangan lupa. Nanti saya share untuk bahan-bahannya kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.